warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek yang hari ini berhalangan hadir dan diwakili oleh Bapak Kepala Program Teknik Otomasi Industri dan yang terhormat Bapak Guru yang berkenan hadir menyempatkan waktu pada diseminasi hari ini. Diseminasi hari ini yaitu budaya positif sekolah. Guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Saya juga calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Oke, langsung saja. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif itu ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima ada motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. 8 konsep ini nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di profil belajar Pancasila itu ada 6. Itu bisa dilihat ya. Yang pertama, beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, inovatif, dan mandiri. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ini adalah ilusi. Stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon adalah ilusi menurut kita. Bisa. Realitas menurut kita, kebutuhan kita itu sama. Ternyata teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda. Lagi semua orang melihat yang sama, itu menurut kita. Tapi sejatinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama seperti siswa kita. Siswa kita anggap semua kebutuhannya sama. Ternyata setelah kita dalami, setelah saya mengikuti program penggerak, saya sadar bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Makanya kita harus menyesuaikan kebutuhan belajar mereka agar mereka itu belajar dengan mandiri dan belajar dengan motivasi diri. Disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ribet atau ancaman dan hukuman. Sebenarnya disiplin itu munculnya dari diri sendiri atau motivasi ekstrinsik. Jadi bukan karena ada hukuman, karena ada ribet, karena ada konsekuensi dan sebagainya. Seharusnya disiplin itu berangkat dari peserta didik masing-masing. Mereka mempunyai kesadaran bahwa disiplin itu akan membentuk karakter positif bagi mereka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh-contoh nilai-nilai kebajikan, yang pertama ada profil pelajar Pancasila, itu adalah nilai kebajikan bertuhan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkritis. Keterampilan hidup atau skill yang pertama dapat dipercaya itu contoh saja, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh nilai kebajikan yang ada di institusi atau organisasi. Nah, teori selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menyatakan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau murid kita nakal, sekolah atau tidak mendengarkan penjelasan guru, mereka sebenarnya gagal atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kita lihat slide berikutnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada penguasaan, dan yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Seperti contoh misal ada kasus anak kita atau peserta didik kita yang tidur saat jam pelajaran. Sebenarnya mereka itu tidur karena ada alasan, karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Seperti contoh, mereka tidak senang merasa belajar di kelas, jadi mereka bosan, akhirnya mereka tidur. Atau anak yang kurang perhatian, contoh seperti anak yang nakal, celometan, dan sebagainya. Kalau kita telusuri atau kita restitusi atau kita wawancara, mereka pasti ada 5 kebutuhan dasar tersebut yang tidak terpenuhi, seperti contoh kasih sayang atau rasa diterima dan lain sebagainya. Jadi di kelas itu banyak problem atau masalah yang kompleks yang sebenarnya itu semua pasti ada akar masalah. Atau seperti kemarin, jadi kelas saya itu saya tanya, kok tidak paham sama sekali, itu bagaimana? Apakah pembelajarannya kurang menyenangkan atau pembelajarannya terlalu sulit? Ternyata jawaban mereka pembelajarannya terlalu sulit, akhirnya mereka tidak bisa memahami apa yang belajar hari ini, akhirnya mereka bosan, akhirnya mereka tidak mau mendengarkan. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar diri. Seperti contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika anak kita tertib mengerjakan tugas. Nah, itu motivasi ekstrinsik atau motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, mereka mengerjakan tugas karena dia nilainya bagus, atau dia tidak dihukum gurunya, atau dia dipuji gurunya, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Seperti yang saya bicara tadi, bahwa motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar, seperti untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Jadi menurut kita itu mereka mengerjakan tugas atau berperilaku baik itu mereka motivasinya motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik, nanti kita bisa lihat. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai motivasi intrinsik ini motivasi berasal dari diri. Seperti
Contoh misal anak kita tertib mengerjakan tugas. Kalau mereka punya motivasi intrinsik, mereka mengerjakan tugas karena diri mereka sendiri, menghargai pemikiran mereka, menghargai kerja keras mereka. Jadi saya mengerjakan tugas karena saya butuh, karena saya pengen paham materi tersebut. Itu tugas kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik sebagai pengajar agar peserta didik paham apa yang mereka lakukan itu ya memang untuk mereka sendiri, untuk kebahagiaan mereka sendiri. Ini ada teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi ketika murid kita bermasalah, ketika murid kita punya problem, hukuman ini bukan solusi yang tepat. Dalam teori, hukuman akan mengakibatkan atau menimbulkan memori jangka panjang yang negatif. Jadi anak itu nanti manusia punya 3 otak. Yang pertama otak mamalia, otak reptil, dan satunya apa ya, lupa saya. Jadi ketika manusia itu mendapat hukuman, memorinya akan merangsang bahwa hal tersebut akan menjadi ancaman. Ancaman tersebut secara tidak langsung akan direspon oleh tubuh kita atau oleh otak kita ini sebagai ancaman. Saya harus bertahan, saya harus melawan, atau saya harus melarikan diri. Nah, hukuman seperti itu. Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba. Murid tidak diajak ngobrol, tiba-tiba dijudgment, kamu harus seperti ini dan sebagainya. Konsekuensi yang kedua adalah teori konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor selalu murid. Konsekuensi ini beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu satu arah yang menentukan adalah guru, konsekuensi ini semua sudah sadar bahwa melakukan sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Tapi murid juga masih tidak nyaman karena terbayang-bayang oleh aturan. Dan yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang keempat adalah restitusi. Bagaimana menyadarkan murid bahwa perilaku seperti itu salah. Salah sesuai dengan norma yang berlaku, salah tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Nanti akan ada contohnya proses restitusi itu seperti apa. Nah, teori selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada guru sebagai pendukung, guru sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, contohnya nanti akan kita lihat dalam video tersebut. Ini kita lihat bareng videonya. Ini contoh video 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu tadi contoh 5 posisi kontrol guru untuk menghadapi murid yang bermasalah. Jadi ada posisi penghukum dan itu akan menimbulkan respon negatif. Anak akan melawan atau anak akan melarikan diri. Dan yang kedua ada posisi sebagai obat rasa bersalah. Jadi di sini murid akan merasa sangat bersalah dan tidak berguna, dan itu akan mempengaruhi psikisnya murid. Nah, mereka merasa sangat bersalah dan merasa tidak berguna. Dan yang ketiga ada posisi teman. Posisi teman ini juga kurang ideal. Jadi anak akan baik ke guru yang baik juga, tapi ke guru yang tidak dikenal atau guru yang belum berinteraksi, murid akan memilih-milih. Dia memposisikan diri sebagai teman kepada guru yang memihak dia. Tapi untuk guru yang tidak memihak dia, dia akan melawan atau melarikan diri. Dan yang keempat ada posisi pemantau. Jadi guru memantau sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Dan yang posisi paling ideal adalah posisi manajer. Jadi guru memposisikan diri sebagai manajer untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Jadi ketika berbuat salah, mereka sadar bahwa kesalahan tersebut berasal dari mereka sendiri dan mereka memperbaiki kesalahan tersebut juga berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari faktor luar seperti hukuman, konsekuensi, atau imbalan, atau ribet, dan lain sebagainya. Nah, keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kita bahas selanjutnya. Keyakinan kelas itu sifatnya bersifat abstrak, jadi tidak baku. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Lalu membuat keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kenapa kok peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
peraturan itu sifatnya mengikat, peraturan sifatnya mengekang. Jadi anak akan terpaksa untuk menjalani hal tersebut. Keyakinan kelas ini bersifat motivasi diri. Jadi apa yang mereka yakini disepakati oleh satu kelas dan itu yang akan diterapkan. Seperti contohnya, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita tawarkan ke anak-anak dalam pembelajaran ke depan, satu semester ke depan, apa yang harus kita yakini? Seperti contoh data tepat waktu. Mereka yang akan membuat keyakinan itu, guru memandu. Jadi ketika keyakinan itu dibuat oleh mereka sendiri, mereka juga punya motivasi untuk menjalankan hal tersebut, untuk mengindahkan keyakinan yang akan mereka yakini tersebut. Dan keyakinan ini akan disetujui atau disepakati satu kelas. Ketika keyakinan ini bertentangan dengan kebutuhan mereka, mereka tidak akan membuat keyakinan itu. Makanya kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Keyakinan itu berasal dari diri sendiri mereka. Jadi mereka bertanggung jawab atas keyakinan yang mereka buat. Nah, teori yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ketika anak kita bermasalah, punya masalah atau dan sebagainya, segitiga restitusi ini adalah solusi yang ditawarkan untuk menangani masalah-masalah anak yang punya masalah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah segitiga restitusi ada 3. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti contohnya kita lihat di video, bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu
karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya,
kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu tadi adalah contoh dari restitusi. Jadi restitusi ini berguna untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika murid bersalah, ketika kita menghukum itu akan berdampak pada jangka panjang memori negatif yang tersimpan pada diri mereka. Jadi mereka bersedia memperbaiki kesalahan atas dasar dia tidak dimarahi atau dia dapat ujian dari motivasi eksternal, bukan dari motivasi internal. Dengan menggunakan langkah restitusi seperti contoh video tersebut, menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan solutif serta mandiri dalam menyelesaikan masalah yang mereka buat. Jadi guru memposisikan sebagai manajer agar menimbulkan dampak positif bagi siswa yang mereka sadar bahwa mereka berbuat salah itu adalah sesuatu yang salah. Jadi mereka menyadari bahwa berperilaku seperti itu salah, dan mereka juga menyadari hal tersebut bisa diperbaiki dari diri mereka sendiri. Oke, terima kasih banyak. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik
di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai amal atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional kurikulum merdeka tahun 2024. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diseminasi hari ini penerapan budaya positif di sekolah. Saya Yoga, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju siap gerak. Gawai. Oke, jadi hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu tata atau aturan yang akan kita sepakati bersama-sama. Ya, nanti keyakinan kelasnya ditulis di sini ya. Ya, nanti keyakinan kelasnya ditulis di sini. Nanti ditulis keyakinan kelas, terus dinamai, terus tanda tangan. Ya. Oke. Gunakan keyakinan kelas sesuatu yang menyenangkan. Seperti contohnya belajar menyenangkan, terus mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, belajar dengan giat dan lain-lain. Oke, sekarang dibagi satu, terus ditulis ya, terus kemudian ditempel di sini. Yuk, kami. Belum? Sudah semua? Sudah semua ya? Jadi kita sudah menuliskan keyakinan kelas masing-masing ya. Terus ya apa yang kita tulis ya memang harus kita laksanakan dan kita yakini. Ini dari itu keyakinan kelasnya bersenang-senang bersama. Tidak tidur saat jam pelajaran. Menggunakan alat sesuai fungsinya, yaitu belajar dengan tenang. Terus ada lagi tidak lompat. Ada lagi belajar dengan giat, mengerjakan dengan cepat.
lagi. Nih, bermain bersama. Ya. Makan bersama. Terus praktek sama teman lebih menyenangkan. Oke, jadi apa yang kita tulis ya memang harus kita laksanakan ya. Ya nanti ini akan saya catat dan ini sudah jadi kesepakatan kita bersama ya. Nah, jadi dari keyakinan-keyakinan kelas tersebut kedepannya harus kita yakini. Kalau misal ini dilanggar, konsekuensinya apa? Dihukum ya? Sesuai dengan peraturan guru ya? Oke, terima kasih banyak sudah menuliskan keyakinan kelas. Sekarang doa. Menjaga balai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.